Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putrunaya dari kelas 12 IPS 3 absen 04. Pada video kali ini saya akan ngejelasin tentang materi sosiologi, yaitu bab 4 tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Di sini ada tentang pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan prestasi warga masyarakat. Pertama ada hakikat kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang terwarisi antar generasi. Selanjutnya ada pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan komunitas tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengoordinasi unsur-unsur budaya luar. Ketiga, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Selain ada ciri-ciri dari kearifan lokal, di sini juga ada fungsi dari kearifan lokal. Apa aja sih fungsi dari kearifan lokal? Fungsi dari kearifan lokal yang pertama berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua berfungsi sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang ketiga bermakna etika dan moral yang bertujuan dalam upacara ngaben dan penyesuaian roh leluhur. Yang terakhir yang keempat, berfungsi untuk konferensi pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia. Nah, dalam bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wujud nyata, dan yang kedua itu tidak berwujud nyata. Di sini kita bahas tentang berwujud nyata. Apa sih yang dimaksud dengan berwujud nyata? Berwujud nyata yaitu meliputi beberapa aspek, seperti tekstual, bangunan atau arsitektural, dan benda cagar budaya atau tradisional, atau bisa disebut juga karya seni. Dalam gambar kita bisa melihat contoh dari kearifan lokal bentuk nyata dari bangunan, atau bisa dibilang dia kayak lagi bikin suatu bangunan tradisional gitu. Yang kedua, tidak terwujud. Contohnya petua yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita yang serat nilai-nilai ajaran tradisional. Selain kita membahas tentang kearifan lokal, di sini juga kita akan membahas tentang pemberdayaan komunitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan komunitas? Aku bakal ngejelasin di sini tentang pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada hakikat pemberdayaan komunitas. Komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Sehingga pada akhirnya pemberdayaan komunitas menurut Wilkinson adalah sebuah upaya atau perubahan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh anggota komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana, serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan masing-masing. Kita bisa lihat dari foto yang paling atas, itu di mana ada pemberdayaan komunitas di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas. Tujuan dari pemberdayaan komunitas adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Lalu, pemberdayaan komunitas orientasinya merujuk kepada komunitas yang kurang berbudaya atau tidak berbudaya. Selanjutnya ada siklus pemberdayaan komunitas. Menurut Terry, terdapat 4 tahap dalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu yang pertama, keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Keempat, masyarakat sudah berhasil memperdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih bersama mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang terakhir kita masuk ke dalam faktor-faktor pemberdayaan komunitas. Ada apa aja sih dalam faktor-faktornya? Yang pertama, pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
Yang kedua, pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya atau research yang besar baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Yang ketiga, kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi.